Maulah engkau dibentengi oleh firman Tuhan. Anak-anak kami para pemuda, itu untuk boleh menuntun engkau. Tidak menjadi ketika engkau rajin ke gereja lalu engkau tidak punya pacar. Nggak ada itu. Nggak ada sejarahnya. Kecuali engkau terlalu memilih. Atau tidak dikatakan, kalau kau dari gereja langsung ke rumah, kaya pulang ke rumah tutup kamarmu, kan enggak. Artinya tidak ada pelayanan itu yang mencoba membuat kita jadi tidak terberkati, saudara. Semua disediakan oleh anugerahnya bagi kita. Kitanya yang tidak mau tutup, kitanya yang tidak mau diatur. Padahal kalau kita mau diatur dari dalam lingkaran itu, tak satu pun yang mencoba mengintimidasi engkau. Tak satu pun kekuatan apapun, saudara. Engkau dipelihara dengan baik. Engkau dilepaskan dari segala bau, dari segala keterpurukan. Kita akan boleh dilepaskan, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nak somo na poso, ada pun poso ngalor pondok sore. Ayo tinggal jorok-jorok bertiga dah udah main kan. Keras kalau orang minta. Itu teh. Kalau tinggal jorok bertiga dah udah keras kita orang. Artinya kan jorok orang. Karena itu lagi mau bebas, mau suka-sukanya. Emang kita bisa suka-suka di dunia ini? Enggak, saudara. Yang tidak sadarnya kita siapa kita. Ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan, hidupku ditentukan. Orang siapa pendek ini? Hidupku ditentukan oleh perkataan. Dan ini disijoi semua orang kiri. Mana itu siapa si Batu Bangi? Dan dari itu firman. Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman itu adalah kehidupan. Kehidupan itu, saudara. Hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Mari kita belajar di sini. Kita hidupi. Karena dalam firman itu yang boleh sekali lagi membentengi kehidupan kita. Bahkan tinggal jauh-jauh di jorok jauh, tapi jauh berbeda. Jorok lebih. Kalau biar kamu firman atau bahar berontak, kalau kui, bergum. Percaya bahar dari kui ya. Yang kan dijemput tapi nak kui kontrol, nak kui semua dibilang. Kan persepsi itu sudah seperti dah rusak lah, rusak. Dan betul. Padahal justru kita hidup seperti itu firman Tuhan. Tapi ayatnya di mana? Kita harus bergaul dengan orang-orang yang penjara, saudara. Kita harus bersekutu dengan orang-orang yang hidup di dalam iman maksudnya. Itu firman Tuhan katakan. Maksudnya saya catat nanti. Anjuran itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita menghindar? Karena ketika Tuhan boleh tetap ada di dalam kehidupan kita, penjara, Tuhan penjara bagi kita. Bukankah kita terpelihara dengan baik? Hati, saudara. Lalu para pemuda, ada yang enggan seperti itu. Aku janganlah. Bahaya itu. Dekat-dekat hamba Tuhan katanya. Jauh-jauhlah kita. Nanti semua kita ditengok-tengoknya katanya. Jangan, saudara. Kalau kamu berhasil, justru firman Tuhan mengatakan bergaul, hidup dengan orang-orang yang rohnya menyala, yang tetap datang kepada Tuhan, karena engkau akan boleh mendapat bagian dari situ. Ketika engkau lemah, kian engkau dikuatkan. Ketika pengharapan masih lemah, engkau diteguhkan. Itu jaminan, saudara. Ya. Itulah kita hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, yang kebangkitan Kristus yang telah kita peringati hari Minggu yang lalu. Sesungguhnya membuat kita, menempatkan kita supaya kita boleh mempunyai hidup yang luar biasa, menjadi pokok anggur pilihan tadi, yang buahnya akan boleh manis, yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi perkataan ini menjadi satu peringatan bagi kita supaya kita tidak menjadi seperti bangsa yang sudah berlalu itu, saudara. Kita harus pahami itu memang. Kita harus pahami, saudara, dunia ini begitu licik,
begitu pintar, begitu kejam. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam kitab 1 Petrus dikatakan, keinginan mata ini, keinginan daging ini sangat luar biasa, saudara. Yang harus kita tahu, kita harus tempatkan dengan baik pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Banyak kalau hanya dengan pengalaman tadi, dengan menurut engkau atau mampu, tidak mungkin itu, saudara. Bayangkan Israel yang keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun. Di padang gurun yang dikatakan berjalan, melewati mungkin satu wilayah, kadang-kadang padang gurun. Apa yang mereka lihat coba? Tapi bisa mereka beralih, bisa mereka menyangkal Allahnya yang sudah di depan mata mereka. Bisa melihat laut Tiberias terbelah dua, ya, banyak mujizat dalam perjalanan itu. Tapi bisa mata mereka berbalik oleh karena melihat kiri kanan yang dilewati di dalam perjalanan itu. Bisa mereka beralih, membuat Allah dewa-dewa dari emas, dari batu, dari kayu. Bayangkan, kalau saya berpikir itu, kenapa bisa? Dalam hati kok bodoh kali gitu ya. Mungkin karena saya yang hidup di zaman itu. Bayangkan mereka semua selesai di perjalanan, tidak ada yang sampai. Saya katakan tadi bagi saudara, apalagi kita di zaman ini, dengan teknologi ini, dengan semua media sosial yang kau miliki, dengan pergaulan yang kau ikuti, komunitas yang kau miliki, apalagi mampukah kita bertahan di dalam kandang, di dalam lingkaran yang sudah Tuhan tempatkan? Kau dengarkan, ikut. Kau dengar dari sini, ikut. Kau lihat, ikut. Itu yang ada bagi kita sekarang, saudara. Sehingga kita tidak sadar kita sudah keluar. Kita sudah keluar dari jalur itu. Yesus tadi mengatakan, aku berhak memberikan dan mengambil kembali. Dia memutuskan, saudara. Maka hari ini kita boleh dikatakan oleh firman Tuhan, hidup kita ini, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap di dalam ajaran firman Tuhan yang harus setiap hari boleh ada bagi saudara, boleh ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena setiap hari Allah bekerja di dalam hidupmu, di dalam proyek itu. Kita harus menjadi kawan sekerja Tuhan, seperti kata Paulus, sebab kami adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Hai kaum bapak, engkau kawan sekerja Allah di dalam rumah tanggamu, untuk mewujudkan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kaum ibu, engkau kawan sekerja Allah. Demikian juga engkau para pemuda, engkau mitra kerja Tuhan sebenarnya. Bayangkan, luar biasa, kita mitra kerja Allah yang agung itu, untuk mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita, dalam kapasitas kita. Ingatkan, kita sudah di lingkaran. Lingkaran itu dibuat, dijaga, dibuat kawat berduri. Dalam ayat yang lain dikatakan dipagari dengan kawat berduri. Tapi bisa-bisanya bangsa itu melompat keluar, bayangkan, karena kebodohan, sehingga mereka disiksa habis. Ketika mereka berteriak, Tuhan mengambil mereka kembali, karena Tuhan masih memberi kesempatan, saudara. Karena dengan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itu harus kita pahami dengan baik. Kita harus berjalan di situ. Kita harus tetap pelihara di situ, setia di situ. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga di situ. Berusaha dengan sekuat tenaga, dengan iman, dengan firman setiap hari. Saya katakan tadi, Israel saja yang hanya melewati padang gurun bisa berdosa, bisa beralih, bisa keluar dari kandang. Konon lagi saudara saya. Setiap hari kita berhadapan dengan persoalan, dengan tetangga, pekerjaan, teman pekerjaan. Oh, luar
berjasa setiap hari. Iblis tahu saudara sudah dibikin kandang oleh Tuhan, sudah di dalam lingkaran. Makanya iblis terus membuat cara-cara bagaimana kau supaya mata kita melek ke sana, supaya kita tertarik, supaya kita melangkah ke sana. Habislah riwayat kita saudara. Di hati saudara dikasih nama Tuhan, pergaulan kita, segala hal yang boleh kita lakukan setiap hari bisa banyak menjebak, bisa banyak memperdaya kita. Kita tidak lagi layak di dalam lingkaran yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau kita tidak cepat-cepat berseru, kita akan menjadi tersesat. Selesailah kita. Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Roma pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-18, dikatakan di sana hari Kamis yang lalu diingatkan di dalam ibadah, saudara, bahwa ketika kita sebagai orang yang percaya mencoba mengeraskan hati, mencoba tidak sungguh-sungguh boleh hidup di dalam hadirat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, dan Allah membiarkan pikiran kita ini disesatkan, Allah membiarkan hatimu ini disesatkan, sehingga pikiran-pikiran kita menjadi pikiran terkutuk, hati kita menjadi hati yang berzinah. Dibiarkan saudara. Itulah bangsa itu. Karena mereka mencoba. Petrus mengatakan mencoba. 1 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, di sana dikatakan mereka mencoba memutarbalikkan firman Tuhan menurut kondisi mereka. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka cocokkan dengan keadaannya, mereka set sesuai dengan keadaannya. Dah, selesai. Ketika itu boleh terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman ini, saudara, firman Tuhan mengatakan Allah membiarkan pikirannya disesatkan dan ditolong, saudara. Tapi kalau cepat-cepat beralih berkenan panggilan Kristus, Roh Tuhan bekerja bagi dia. Tuhan katanya siap tadi memanggil dia kembali, mengangkat, menjemput dia, memulihkan keadaannya. Tapi kalau tidak, pikirannya disesatkan. Itu banyak fakta kita lihat, Bapak Ibu, banyak. Ketika orang sudah mulai jauh dari hadirat Tuhan, pikirannya mulai lari. Yang dipikirkan tidak lagi hal-hal yang benar, bercabang-cabang. Kerujuan versus kerujuan, wilayah versus wilayah. Hatinya pun dibuat Tuhan kacau, sehingga tidak pernah berdamai. Sirik melihat orang terus, lantai, teal, gak pernah bersyukur, gak pernah tersenyum. Karena apa? Karena sudah Tuhan biarkan disesatkan, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan sampai, jangan coba-coba, saudara. Puji Tuhan. Jangan coba-coba, jangan beri celah, jangan beri celah, jangan kasih. Petrus mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri kesempatan. Ayah-anak kami para pemuda, jangan beri kesempatan. Kalau kau tidak siap, jangan coba-coba. Ketika kau mengatakan kita akan mau bersaksi, mau memenangkan jiwa, amin. Kalau kau sudah punya dasar yang kuat, kalau tidak, kau akan disesatkan. Bukan kau yang menyelamatkan orang, kau yang menjadi buta. Itu banyak kejadian, saudara. Harus jangan pernah berikan kesempatan. Hawa, manusia yang pertama itu mencoba berdialog dengan ular itu, di mana ular itu sudah dimasuki oleh Lucifer, iblis itu. Dia mencoba berdialog, dia pikir itu tidak salah. Ada kata itu, dengar ada pendapat dong, nanti. Akhirnya dia jatuh. Dalam kehidupan kita banyak seperti itu, saudara. Apa yang salah? Kita kan berteman, kita kan seperti ini, kita seperti ini. Masa tak boleh? Masa ada kita. Itu yang sering terjadi, saudara. Sekali lagi, kalau kau punya dasar, Tuhan akan menolong kau. Tapi kalau kau sifat garot, gak punya dasar, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kita akan digilas habis. Kalau akan ditarik, diseret keluar dari kandang itu, dari lingkaran anugerah itu. Karena apa? Karena kau sudah tidak berdaya. Karena kau sudah pernah menyerahkan pikiranmu, kau sudah menyerahkan hatimu. Oleh karena keinginanmu yang terlalu
saudara, saya katakan tadi terlalu banyak saudara yang kasih dalam nama Tuhan, terlalu banyak. Jadi hari ini kita boleh ingatkan, Tuhan mengatakan kepada kita tadi, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Kita telah ditempatkan saudara. Jangan kita seperti bangsa yang sudah lalu itu lagi. Jangan lagi keluar saudara. Kita ikuti saja, kita imani saja. Barulah kita menuruti firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah kau tetap di dalam koridor itu. Dunia ini menyesatkan saudara. Bolehkah kita hidup dalam bergaul? Boleh. Tapi hati-hati. Waspada dan berjaga-jagalah. Tetaplah berdoa, kata Yesus kepada murid-murid. Dan demikian juga dengan kita. Ini berlaku bagi siapapun saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu renungkan firman Tuhan. Imani firman Tuhan yang kau dengar, sudah dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya seperti hari Minggu ini saja kita beribadah dan selesai. Engkau sudah memenuhi kewajiban. Dan cukup saudara. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9, kami berusaha. Ya, saya baca bagi kita saudara, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Berusaha, maksudnya baik pun kami telah mati, baik selama kami hidup, kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Ada pengorbanan saudara, ada harga yang harus kita bayar sebagai umat-umat Tuhan yang akan Tuhan pelihara di dalam musim yang semakin susah ini. Jaminan itu harus tetap menjadi rema di dalam kehidupan kita saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan. Harus tetap menjadi rema. Yakinkan, renungkan, berusaha terus. Kadang-kadang jangan hanya hari Minggu ibadah malam, itu pun tidak cukup. Di rumah renungkan itu saudara kasih nama Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu hanya hari Minggu saja kau dengar, yang terjadi saudara, yang sering seperti perumpamaan Yesus itu tetap pendahulu sampaikan firman Tuhan, firman Tuhan, pulang dari gereja lupa, jadi patok buruk. Pendahulu yang pertama mendahulukan benihnya, lalu jatuhlah di jalan, lalu datanglah buruk, dimakanlah, selesailah sudah. Itu yang sering terjadi sudah. Harus kita renungkan. Bagaimana kita belum melakukan firman Tuhan kalau kita tidak paham? Kalau kau belum mengerti dengan benar. Karena itu Allah mengatakan kepada bangsa itu berulang, renungkan siang dan malam. Usur-usur di dasar rohani. Yang Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna itulah yang mampu melakukan firman. Sehingga kita bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Allah. Dari pujian kita, dari bahasa Patatuba, Paswara, Ulu-ulu, Bagita, lalu memuji-muji Tuhan.